Oke, sebelum kita masuk nih ke bagian instalasi dan bagaimana menjalankan program, kita perlu tahu dulu nih bahasa yang kita gunakan tuh apa. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa C++. Oke, jadi gini. Sebelum kita masuk ke bagian C++, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya C++ itu dari mana? Oke, mungkin sebelum masuk ke situ kita tahu dulu nih tujuan dari belajar C++ itu apa. Mungkin karena memang kurikulum kuliah, atau memang programnya yang mumpuni untuk membuat program-program kompleks zaman sekarang. Selain itu, di dalam C++ sendiri itu mendukung pemrograman algoritma dasar dan juga Object Oriented Programming. Memang OOP yang terdapat dalam bahasa C++ ini tidak semurni yang lainnya, namun ini sudah cukup untuk pembelajaran pada kali ini, terutama pembelajaran algoritma pemrograman. Oke, sebelum kita perkenalan lebih jauh ke dalam bahasa C++, ada yang tahu apakah beda C++ dengan C? Ya, tentu saja beda ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa C, itu belum tentu kalian bisa bahasa C++ karena memang berbeda. Karena yang menemukan bahasa C itu adalah Dennis Ritchie, sedangkan yang menemukan bahasa C++ pada tahun 1980-an ya, tepatnya pada 1985, itu oleh Bjarne Stroustrup. Ya, ribet ya namanya. Kita panggil aja si sepuh. Jadi ya memang ya, anggap aja saya lagi ngomong bahasa Inggris. Jadi sepuh ini dia punya ide gimana caranya kita bisa buat program kompleks, karena bahasa C waktu itu belum cukup mumpuni untuk membuat program yang jauh lebih kompleks. Akhirnya dia kepikiran untuk menambahkan kelas dalam bahasa C. Maka disebutlah waktu itu C with class. Nah, setelah itu dia menambahkan hal-hal lainnya seperti C plus pointer dan C plus lainnya. Akhirnya ini orang dikenal gitu. Akhirnya disebutnya C++ karena memang ditambah seperti itu. Nah, oke. Bahasa C++ ini kan ditemukan pada tahun 1980-an ya, tepatnya 1985. Menurut kalian ini ketinggalan zaman gak sih? Jangan salah. Game-game yang kalian gunakan seperti Counter Strike, terus juga PUBG, itu menggunakan bahasa C++ juga. Apakah bahasa C++ kuno? Tidak. Mengapa? Karena bahasa C++ itu memiliki standarisasi. Jadi setiap tahun dibuat ya standar-standarnya, jadi selalu update. Misal C++ 2011, C++ 11, C++ 2017, C++ 17, C++ 2023, C++ 23. Terus yang jadi pertanyaan, bahasanya susah nggak nih Kang? Sebenarnya untuk bahasa C++ sendiri itu tidak susah ya. Mungkin lebih kompleks dan rumit, tapi nggak apa-apa kok, stres dikit nggak ngaruh. Tapi coba kalian pikir deh, ketika kalian mau belajar sebuah bahasa program, kalian lebih milih pusing terlebih dahulu atau pusingnya nanti? Mendingan sekarang, setelah itu kalian bisa belajar bahasa yang lain dengan lebih mudah gitu. Ibaratnya kalian tuh udah di level tinggi, setelah itu kalian nyobain nih di level-level yang gak setinggi sebelumnya, pasti lebih mudah dong. Nah, makanya itu kita bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Tapi Kang, bahasa C++ itu cuman bisa satu platform ya? Siapa bilang? Bahasa C++ itu bisa multi-platform loh. Gimana caranya? Ya gunain compiler. Nah, ketika kalian ingin pindah nih, misal ke Windows, ke macOS, Android, dan lain-lain, kalian membutuhkan penerjemah dari bahasa C++ ke dalam bahasa-bahasa yang kalian ingin tuju gitu. Misal, kalian pergi ke negara Jepang. Ketika kalian bertemu dengan orang Jepang, pasti nggak mungkin dong ngomong Wilujeng Enjing, ya orangnya bingung gitu. Nani koitsu gitu. Nah, jadi untuk menerjemahkan bahasa C++ ke bahasa yang lain, kita membutuhkan compiler. Terus memangnya gimana sih cara kerjanya bahasa C ke bahasa yang lain? Jadi ketika kalian ingin membuat program, kalian buat dulu nih source filenya. Nah, source file ini ditujukan untuk ke PC atau komputer kalian. Tapi komputer ini gak mau tahu. Komputer hanya menerima
bahasa komputer. Dia nggak nerima nih bahasa C++ dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita yang harus ngertiin dia. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan compiler. Jadi bahasa sendiri itu dibagi menjadi 3. Bahasa tingkat tinggi, bahasa menengah, dan tingkat rendah. Untuk bahasa tingkat rendah itu bahasa komputer, dan bahasa menengah kebetulan bahasa C++. Jadi kita butuh sebuah compiler ya untuk mengcompile dari bahasa C++ atau source file-nya ke dalam bahasa komputer. Nah, untuk mengedit text source file tersebut, kita butuh yang namanya text editor. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang udah make ya, misal Visual Code Studio, terus CodeBlock, ataupun Dev C++. Nah, itu merupakan text editor. Namun ketika kalian menggunakan text editor, ada juga nih text editor yang sekaligus sama compilernya. Nah, ketika text editor dan compiler itu dalam satu kesatuan, itu disebutnya IDE atau Integrated Development Environment. Nah, itu ya. Jadi ketika kalian menuliskan source file, sudah ada text editor dan juga compiler, langsung masuk ke bahasa komputer atau bahasa lain nih. Tinggal dieksekusi aja ke bahasa-bahasa yang kalian ingin tuju. Nah, oke, kita masuk ke bagian instalasi CodeBlock. Oke, untuk langkah pertama kalian bisa cari nih search engine yang kalian ingin gunakan. Nah, kalau di sini saya menggunakan Google ya. Setelah itu kita langsung bagian instalasi CodeBlock. Kita search dulu CodeBlock-nya, CodeBlock. Nah, masuk langsung ke bagian website CodeBlocks yang udah ada nih. Pencet klik. Nah, ketika kalian sudah masuk ke bagian websitenya, kalian langsung pilih di bagian kiri bagian download. Oke, iklan, emang boleh sih iklan ini? Oke, masuk ke bagian download. Nah, dari bagian download ini ada download the binary release. Kalian tinggal pencet ini. Oke, di sini kalian tinggal milih operasi sistem yang kalian gunakan. Bisa itu Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, karena saya di sini menggunakan Microsoft Windows, maka saya akan menggunakan download dari Windows. Oke, di sini ada CodeBlock 20.03 MinGW Setup X. Nah, ini berarti menandakan bahwa CodeBlock ini include dengan compiler MinGW yang ada di dalamnya. Setelah itu kita langsung klik aja dari source-nya. Klik. Nah, di sini nanti download kalian bakalan aktif setelah 5 detik menunggu. Kalau misalnya nggak download juga, nanti kalian ada muncul tulisan download situ ya. Oke, kita tunggu. Set. Nah, muncul. Aduh, ini mah lama banget, kapan kelarnya? Nah, oke, karena saya udah download ya, jadi nggak perlu download lagi deh. Tapi nggak perlu khawatir, kalian tunggu aja downloadnya. Setelah itu langsung masuk ke bagian file manager. Nah, kalau udah masuk, kalian tinggal cari nih, kalian abis downloadnya dari mana. Nah, ketika udah ketemu itu CodeBlock yang sudah di-download, kita langsung pencet aja nih. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Oke, CodeBlock-nya muncul. Nah, kita langsung pencet next, I agree, next, install deh. Nah, kalian habis itu tinggal tunggu sebentar aja. Tapi karena saya udah install, jadi nggak perlu. Nah, buat kalian yang belum install, silahkan nanti ikutin aja arahnya, nggak ada yang salah kok. Oke aja. Oke, kita masuk ke bagian menjalankan program. Oke, kita masuk ke bagian CodeBlock nih, teman-teman. Nah, untuk membuat CodeBlock sendiri, kita perlu masuk ke bagian file dulu. Setelah itu pencet new, lalu kita ke bagian project. Nah, ketika kalian sudah membuat project itu, kita masuk ke bagian menu project, yaitu langsung klik console application dan go. Oke, kita akan menggunakan bahasa C++, jadi pilih bahasa C++. Setelah itu kita next. Oke, lanjut penamaan dalam project title. Nah, untuk project title kalian bisa bebas karena kita praktikum pertama, kita langsung masukkan praktikum 1_kila. Oke. Untuk file sendiri kalian bebas milih untuk dari mana. Kalau saya sendiri itu buat di dokumen. Nah, dari dokumen kita buat folder baru, klik new, lalu pencet loader. Setelah itu tulis praktikum 1. Oke, setelah itu kita klik, lalu select folder. Setelah itu kita langsung next aja nih. Nah, jangan lupa ketika kalian membuat itu, pastikan compiler GNU GCC compiler ini, jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, habis itu kita klik finish. Oke, masuk. Setelah itu kita langsung terbentuk nih project praktikum 1 kila dan ada langsung main CPP nya. Klik.
Nah, di sini sudah langsung kode hello world kalian terbuat. Oke, tanpa tunggu lama dan basa-basi, kita langsung aja coba run kali ya. Anda lancar kok, saya yang curiga ya. Kemarin sih dengarnya banyak yang bermasalah ya di bagian compiler. Nah, untuk itu saya bakalan coba kasih tahu caranya untuk mengatasi hal itu. Gimana kalau compiler nggak ketemu? Harus apa nih? Langsung aja kalian ke bagian setting, terus pencet di bagian compiler. Nah, kalian langsung masuk menu compiler nih. Ketika ke dalam menu compiler, kalian pencet to change executable. Nah, di dalam executable ini kalian bisa memilih untuk dari mana ini compilernya didetek. Nah, karena saya sudah auto detect nih, karena udah ada, jadi kita coba manual ya dari folder yang kalian ingin pilih. Kalau misalnya kalian nggak bisa kedetek nih. Oke, di sini biasanya kalau misalnya kalian download CodeBlock itu ada di bagian local disk C. Nah, itu di bagian program file, terus ada di bagian CodeBlock, kemudian masuk ke MinGW compilernya. Setelah itu kita masuk pencet ke bin. Nah, habis itu select folder. Udah. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian environment. Nah, environment ini juga butuh karena nantinya ini sebagai penunjang buat compilernya. Oke, kita open. Oke, langsung ke bagian environment variables, bagian ke menu path, kita langsung copy paste aja nih untuk programnya. Tapi kita harus ambil dulu nih dengan cara pertama kita masuk ke C, terus program file, habis itu CodeBlock, setelah itu ke MinGW, ke bin sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita klik di bagian atas ya, bagian menu ini, klik sekali. Nah, habis itu Ctrl C, kita copy. Nah, habis itu kita paste di bagian environment variable tadi. Klik new, habis itu paste. Oke, dan oke. Nah, setelah itu kalian bisa run lagi ya kode kalian dan berhasil. Penjelasan mengenai kode di CodeBlock. Oke, sebelum menuliskan kode, saya izin saran aja buat kalian bisa nulis kode dengan tangan kalian sendiri dibandingkan dengan copy paste, karena nantinya akan jauh lebih paham untuk penulisan kode ketika kalian menuliskan sendiri. Tapi tidak mungkin juga untuk menggunakan copy paste agar lebih jauh lebih cepat. Oke, di sini saya udah selesai menuliskan kode. Kita langsung masuk ke penjelasan apa sih yang ada dalam kode-kode ini gitu. Pertama kita masuk ke bagian include. Nah, include ini apa? Include ini merupakan sebuah perintah. Jadi ketika kalian menuliskan include, nanti semua kode program yang ada di bawah itu di copy dan dipaste ke dalam file yang bernama iostream. Nah, jadi file iostream ini juga nanti ada di suatu tempat, adalah di file manager yang bernama tempat iostream ini untuk memunculkan data yang telah kita tulis. Nah, iostream itu berisi dari input, output, dan stream. Nah, stream itu kan aliran ya, jadi kayak input dan output itu dialirkan gitu. Oke, jadi hal itu include dan iostream ini penting karena itu merupakan header file. Nah, di bawahnya itu ya, baris kedua, ini baris kosong, jadi nggak ada hubungannya sih, biar rapi aja gitu kalian nulis inmain di bawahnya. Jadi nggak ada hubungannya ya untuk baris yang kosong. Nah, batang tubuh inmain dan sampai bawah ya, sampai kurung bawah itu adalah entry point, dimana seperti gerbang utama atau pintu yang ada dalam rumah gitu. Jadi ketika program jalan, yang pertama kali dijalankan itu adalah inmain. Jadi ibaratnya kalau kalian punya rumah, itu punya pintu ya, pintu depannya ini inmain gitu. Gimana caranya kalian bisa masuk kalau nggak punya pintu? Nah, pertanyaannya boleh nggak sih kalau misalnya kita ini nggak menggunakan inmain? Ya boleh, silakan aja gitu. Tapi nanti minusnya ya programnya nggak tahu apa yang mau jalanin. Ya dirimu aja nggak nulis kode gitu, apa yang mau saya jalanin kan, komputernya bingung gitu. NOR ini berarti kembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menjalankan kode program ini. Nah, untuk tanda kurung itu merupakan inputan ya, jadi kalian bisa masukkan inputan ke dalam tanda kurung. Nah, untuk tanda kurung kurawal ya, yang dimasuk dalam tanda kurung kurawal ini bernama body. Jadi kalian bisa menuliskan perintah di sini. Kalian juga bisa menuliskan komen ya dengan /2. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti apa itu console out ya, atau cout. Jadi cout ini nggak bakalan muncul kalau misal kalian nggak nulis std. Jadi std nya ini wajib ya kalian tulis ketika kalian ingin menggunakan cout atau console out.
Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Penjelasan adalah di sini adalah integer. Integer ini merupakan tipe data yang menampung nilai angka bulat. Nah, untuk angka bulat ya berarti bukan angka desimal. Jadi kalau misalnya 2,9 dia nggak bisa, namun dia bisa menampung angka bulat dari minus sampai plus. Untuk maksimal angka sendiri akan dijelaskan minggu depan. Oke, argumennya kita bisa masukin di bagian itu ya. Jadi bagian kurung awal itu disebut body ya, dari sebuah fungsi. Nah, berarti kan berarti urutannya adalah, nah oke, kita masuk bagian awal ya. Jadi untuk eksekusi itu dimulai dari kode program yang kita tuliskan paling awal gitu. Oke, terus muncul di sini ya yang akan kita bahas. Jadi std itu merupakan standar library. Nah, std itu sendiri itu berasal dari IOStream. Nah, oke, karena jelas ada library-nya, ini diambil dari IOStream ya. Ini kan kita input output ya. Ini diambil jadi sebuah fungsi yang namanya cout. Nah, cout itu console out ya. Jadi si console out ini adalah sebuah konsol yang akan menampilkan. Sekarang kita coba ganti ya, bosan jadi hello world. Kita tulis apa ya? Tulis kangen aku enggak gitu kali ya. Nah, oke, kita taruhlah dalam std ini ya. Jadi si out ini dari kangen aku enggak ini dalam si out gitu. Kita bisa naruh apapun tulisan gitu. Nanti bakalan itu yang ditampilin dari si out itu. Nah, sepertinya kalian juga bisa tambahin kayak gini nih. Ini dimasukin ini, dan ini tambahin ini, terus tambahin tanda kurung lagi ya. Tanda petik, maaf. Nah, untuk yang lain ini menandakan kalau ini akhirnya gitu. Apa yang aku inginkan ini udah sampai sini. Wah. Nah, oke, jadi kita bisa lihat nih. Kangen aku mau kita coba compiling dan berhasil ya. Tulisannya bisa digunakan. Selamat, dari tadi yang telah kita tuliskan ini merupakan source file yang telah dijelaskan awal-awal. Mungkin capek ya kalau misalnya kalian tulis std terus-terusan di bagian baris kode untuk menampilkan. Nih, coba ada cara untuk memanggilkan atau menggunakan library using namespace std. Jadi ketika kalian menuliskan cout ya atau console out untuk menampilkan tulisan, kalian nggak perlu lagi nih menulis std, karena nanti setiap cout atau in yang kalian tulis itu sudah langsung masuk ke bagian std-nya. Jadi nggak perlu lagi kalian tulis std-nya gitu. Oke, kita coba ya. Nah, berhasil kan sama untuk penggunaan std-nya, jadi nggak ada yang beda, dan ini lebih enak kalau misalnya kalian ngoding dengan banyak baris gitu. Jadi nggak perlu lagi tulis std satu-satu gitu. Capek bener. Tadi kan kita udah sedikit ya mencoba untuk mengcompile sebuah program sederhana. Ini saya mau kasih kalian bocoran sedikit untuk minggu depan seperti apa. Itu ada pengenalan tipe data, variabel, dan juga input output. Nah, jadi kita coba ya bikin sebuah variabel. Di sini saya bakalan coba buat nama, terus sama asal aku dari Karawang. Nah, jadi ketika kalian menuliskan cout itu ya, pakai tanda kiri 2, kalian panggilkan nih nama variabelnya. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel dari tipe data. Jadi tipe data itu untuk menampung variabel juga ya, tentunya dengan tipe data sendiri. Jadi kayak sebenarnya tipe data itu kayak lemari khusus mutlak gitu. Kalian nggak bisa nulis selain dari apa yang tipe data itu bisa tampung gitu. Nah, oke, ini kita udah menuliskan string, terus kita juga udah menuliskan variabel ya. Nah, untuk variabel sendiri, dari nama variabel saya tuliskan nama Essential. Nanti sistemnya itu Essential ini bakalan manggil. Nah, jadi halo namaku tuh masuk di bagian Aizen. Jadi halo namaku manggil nama variabel, karena nama variabelnya itu Essential, maka nanti ketika kalian mengkompil, yang keluar itu adalah tulisan nama Essential. Begitu. Untuk online-nya sendiri kalian udah ngerti ya. Untuk online itu berarti tanda kode kalian telah berakhir. Sampai situ statementnya. Kalau kalian mau bikin spasi bisa tambahin n-line lagi di kanan, ataupun dikasih /n. Itu nanti ada ya, karakter escape namanya ya. Oke, di sini saya juga mau nulis kode lagi ya.
kita pasti cobain lagi tipe data selanjutnya, itu adalah tipe data integer. Saya mau masukin umur nih. Nanti umur yang saya panggil bukan begitu ya. Pokoknya integer itu saya inisiasikan untuk umur. Nah, umurnya kita masukin 20 tahun misal. Jangan lupa titik koma ya sintaksnya. Kalau misalnya nggak ada titik koma, kalian nggak bakalan jalan gitu kodenya. Kita tulis tahun, terus kita compile. Oke, jadi umurku 20 tahun. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu sedikit banyak bocoran untuk minggu depan. Kalian jangan lupa belajar juga untuk tugasnya kemarin ya, dipelajarin yang ada di modul. Ditunggu untuk minggu depannya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat, banyak jalan menuju Roma, jadi jangan takut untuk menuliskan kode kalian sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Dan jika kalian menemukan bahwa kode kalian berbeda, itu bisa saja karena di algoritma ini mengajarkan bagaimana kalian menyelesaikan suatu permasalahan dengan kode yang seefektif mungkin. Seperti itu. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.